Jadi sama rumah sakit pemerintah hampir 30. Itu pun masih banyak yang belum terlayani secara maksimal ya. Apalagi Bogor Barat ini kami cuma ada 3 rumah sakit, 1 pemerintah dan 2 swasta di daerah Bogor Barat. Pemerintah berarti cuma Lewiliang aja ya Bu ya? Lewiliang punya apa? Saat ini kami ada 24 jenis spesialisasi, mungkin yang sangat tinggi ya tingkat kebutuhan ya, masyarakat atau demand masyarakat itu untuk ibu dan anak. Ya, jadi memang kelihatan kasus ini cukup tinggi. Jadi kami dan ibu anak yang sudah level cukup tinggi ya. Jadi kalau di istilah kedokterannya atau rumah sakitnya namanya critical care. Critical care itu artinya pasien-pasien yang kritis. Jadi level ICU. Tapi kalau dirawat jalan itu Selasa dan Kamis tuh peak time ya, paling tinggi. Itu bisa sampai 500-600 kunjungan. Wow. Dirawat jalan saja. 600 Bu? Ya. Itu yang cukup tinggi Selasa dan Kamis karena dokternya pas prakteknya komplit ya. Dan memang yang sedang betul kami upayakan sekarang ini untuk digitalisasi. Saya sedang mengembangkan digitalisasi. Alhamdulillah kalau untuk rekam medik ini tuntutan juga regulasi dari Kementerian Kesehatan itu kan nanti per Desember itu semua sudah elektronik rekam medik. Alhamdulillah Lewiliang ini sudah dari 2021. Jadi dokternya itu udah nggak nulis gitu. Pakai elektronik. Jadi di komputer. Gimana tekniknya gimana Bu tuh? Iya, jadi namanya elektronik rekam medik. Rekam medik pasien itu pakai komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur Salmur. Kembali lagi dengan channel kebanggaan kita, Bravo Channel Indonesia. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber lagi. Cuman tidak seperti narasumber yang lainnya. Kita akan bahas terkait beberapa hal di RS Lewiliang. Dan kebetulan yang datang itu direkturnya langsung. Oke, kita sapa langsung ya. Kumaha Mang Ibu Fitri? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalin dulu nih, Ibu Fitri Widiarti ya? Winastri. Oh, Ibu Fitri Winastri ini adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang yang ada di wilayah Barat Kabupaten Bogor. Betul. Luar biasa. Ibu sekarang jadi direktur sudah berapa lama? Kalau untuk daerah Lewiliang baru sejak definitifnya sejak November 2022. Sebelumnya sempat PLT dari Juli 2022. PLT? Ya. PLT. Berarti kalau PLT itu bertugas juga di tempat lain? Ya, waktu itu kebetulan definitifnya masih wadir pelayanan di RSUD Ciawi. Oh, wadir pelayanan di RSUD Ciawi. Nah, sebelum kita masuk pokok lebih dalam nih, Bu, saya pengen tahu dulu nih. Ibu sebelum jadi dirut, ya kan? Sebelum jadi dirut RSUD kan jadi PLT nih. Ya. Nah, sebelum masuk ke dunia rumah sakit itu di mana dulu nih berkarir? Oh gitu, saya sebetulnya PNS di Kabupaten Bogor itu dari 2002. Ya, waktu itu jadi dokter jaga di IGD di RSUD Cibinong 2002 itu. Nah, masih kota tuh masuknya, masih ya. Perkotaan. Kabupaten tapi rada kota. Iya, rada kota. Ya. Selanjutnya Bu? Kemudian setelah itu masuk ke struktural, kemudian sempat ke Cilengsi, RSUD Cilengsi selama 7 tahun. Kemudian ya putar-putar lah, akhirnya terakhir di Rumah Sakit Lewiliang. Jadi sekitar 21 tahun saya sudah berdinas di 4 RSUD di Kabupaten Bogor. Nah, sebelum jadi dokter nih, pastinya gimana dulu nih? Kalau kan kuliah memang di FK, kemudian jadi dokter, kemudian mengabdi dulu namanya PTT ya, dokter PTT di Jawa Tengah. Sekitar 3 tahun di Kabupaten Banjarnegara. Kok bisa ke Bogor dari Banjarnegara? Saya sebenarnya orang Jakarta. Saya asli, saya lahir dan besar di Jakarta. Di Jakarta. Ya, sampai kuliah di Jakarta. Kemudian tadi itu waktu itu kan memang yang buka di mana gitu ya. Jadi akhirnya saya ke Jawa Tengah, yang buka Jawa Tengah di Jawa Tengah. Kembali ke Jakarta, sempat bekerja di semacam NGO dalam bidang kesehatan reproduksi, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia selama 5 tahun sebelum akhirnya saya ikut tes CPNS di Kabupaten Bogor. Waktu itu baru terbit undang-undang tentang otonomi daerah. Ketika pemerintah kabupaten bisa sendiri merekrut dokter. Waktu itu semua dokter hanya di Kemenkes kan. Iya, di Kemenkes. Nah, setelah undang-undang di otonomi daerah ya. Itu 2022 saya ikut tes. Alhamdulillah lulus kemudian di situ. Nah, memang
mungkin rezeki ya, karena kebetulan suami dan keluarga itu di Cibinong. Oh, di Cibinong. Ya, Oh, gitu. gitu. Nah, Bu, setelah jadi dirut, setelah perjalanan Ibu dari rumah sakit ke rumah sakit lain, ya kan, pastinya banyak pengalaman tuh terkait kesehatan kan pastinya. Iya. Nah, Ibu ngelihatnya nih di Kabupaten Bogor ini dinamika kesehatannya seperti apa sebenarnya? Sangat luas ya, rumah sakit Kabupaten Bogor itu memang ada 4. Itu Iya. pun baru ya. Sebetulnya waktu awal cuma 2, Cibinong dan Ciawi. Yang Cibinong Ciawi itu usianya sudah 30 tahun lebih, 37-38 tahun usia rumah sakitnya. Kalau Luliang baru 13 tahun, kalau Cilengsi berarti baru 12 tahun. Jadi sama Luliang itu cuma beda setahun waktu itu ya, dibangunnya. Dan memang sangat dibutuhkan karena Kabupaten Bogor ini luas ya, 40 kecamatan, kemudian juga puskesmas aja ada 101 kan kalau di data di Dinas Kesehatan. Kemudian juga penduduknya hampir sekian, 5 juta, hampir 6 juta. 6 juta. Ya pasti pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan. Gitu. Bahkan yang mendampingi rumah sakit RSUD ada rumah sakit swasta kan. Swasta di Kabupaten Bogor itu cukup banyak juga, 20 lebih. Jadi sama rumah sakit pemerintah hampir 30. Itu pun masih banyak yang belum terlayani secara maksimal ya. Apalagi Bogor Barat ini kami cuma ada 3 rumah sakit, 1 pemerintah dan 2 swasta di daerah Bogor Barat. Pemerintah berarti cuma Lewiliang aja ya, Bu? Ya. Nah, Ibu di RSUD Lewiliang tadi, maaf, udah berapa tahun, Bu? Dari hampir setahun ya. Hampir setahun ya, Bu ya. Nah, pastinya dinamikanya berbeda nih sama rumah sakit lain. Ya dong, dari mulai sebutnya dinamika masyarakatnya yang ke barat-baratan gitu kan. Kan wilayah barat maksudnya kan. Yang ke barat-baratan seperti apa sebenarnya, Bu, dinamika masyarakat terkait kesehatan di wilayah Bogor Barat sendiri yang Ibu lihat? Ya, di daerah barat itu sebenarnya sih hampir sama ya. Semua teman mungkin karakteristik masyarakatnya yang memang kita harus bisa pendekatan secara humanisnya lebih ditekankan gitu, karena memang karakter barat mungkin lebih berbeda dengan yang di timur, di selatan atau di pusat gitu ya. Tadi kan lebih kota ya, katanya Cibinong lebih kota, Ciawi apalagi berbatasan dengan kota. Kalau di sana urban dan ruralnya itu memang harus perbandingannya harus diinikan. Iya. Dan tadi jarak juga ya. Seperti kecamatan-kecamatan dari Sukajaya, dari mana lagi ya, Jasinga. Kemudian Nanggung ya, Bu ya? Ya, Nanggung. Nah, itu kan perjalanan mereka untuk bisa sampai ke rumah sakit Luliang aja sudah lumayan effortnya besar ya, sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal itu. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini kami banyak berkomunikasi juga dengan aparat desa, kecamatan, sehingga ada tuh satu desa yang kalau pagi tuh semua satu mobil desa ya, ada mobil siaga ya, desa ya. Itu semua dibawa gitu sama mobil siaga, sama mobil siaga, jadi sekalian bareng ke rumah sakit untuk ke layanan di rawat jalan itu seperti itu. Itu memang karena untuk jarak dan waktu tempuh juga itu sangat mempengaruhi ya, Bu ya. Nah, Bu, di barat ini pastinya kan dari jarak ya, Bu ya, dari jarak Jasinga, apalagi paling jauh itu Nanggung sama Sukajaya. Medannya juga mengerikan gitu kan, Bu ya. Medan juga mengerikan. Nah, Ibu sendiri ngelihatnya sebenarnya perlu nggak sih Kabupaten Bogor memfasilitasi lebih kepada RSUD Lewiliang? Ya, saat ini kami memang terus berjuang untuk melengkapi baik dari segi SDM terutama jenis spesialisasi yang kami coba lengkapi supaya lebih lengkap. Kemudian juga fasilitas lain seperti tempat tidur dan lain itu supaya kami bisa mengcover seluruh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Kalau sekarang bisa cover berapa banyak pasien, Bu? Kalau bed sekarang sekitar 358, tapi mudah-mudahan yang 1 Desember nanti bisa 400 bed ya. Kami 400. Ada satu ruangan yang sedang direhab bisa 400 bed. Tapi ke jenis spesialisasi yang saya ingin sampaikan, jadi masih ada jenis-jenis spesialisasi yang kami belum punya seperti bedah saraf ya. Kami belum punya ya. Kemudian subspesialis juga di bagian anak, penyakit dalam yang terutama ada itu belum banyak, masih ada yang sekolah, spesialis kami sedang sekolah juga ada. Mudah-mudahan tahun depan lulus. Nah, itu yang harus memang kita perhatikan betul. Jadi lebih di SDM dulu, nanti kalau SDM-nya sudah ada baru kami lengkapin peralatannya ya, Bu ya. Oke, siap. Nah, Bu, pastinya setiap rumah sakit punya keunikan. Ya. Punya spesialisnya masing-masing ya kan, punya ciri khasnya masing-masing. Lewiliang punya apa? Saat ini kami ada 24 jenis spesialisasi, mungkin yang sangat tinggi ya tingkat kebutuhan atau masyarakat demand masyarakat itu untuk ibu dan anak.
Ya, jadi memang kelihatan kasus ini cukup tinggi. Jadi kami dan ibu anak yang sudah level cukup tinggi ya. Jadi kalau di istilah kedokterannya atau rumah sakitnya namanya critical care. Critical care itu artinya pasien-pasien yang kritis. Jadi level ICU, tapi untuk yang bayi di bawah 28 hari itu namanya disebut neonatal. Itu kami namanya punya NICU. NICU kami cukup mumpuni dan alhamdulillah saat ini penuh terus ya, karena memang kebutuhannya jarang di hampir di rumah sakit lain ya, itu tidak banyak bed untuk NICU. Kemudian PICU juga kami ada. PICU itu pediatrik untuk yang ICU untuk usia anak, itu juga tinggi juga huniannya istilahnya gitu ya, karena memang dibutuhkan sekali. Jadi ibu dan anak ini masih kasus yang lumayan tinggi di rumah sakit Luliang. Kemudian selain itu kami juga punya spesialis urologi itu untuk urologi apa itu, Bu? Untuk saluran kemih, kencing gitu ya. Itu kami sudah punya alat namanya SWL untuk pemecah batu ginjal yang pakai laser gitu. Jadi nggak dioperasi. Itu juga cukup banyak pasiennya, tapi dokternya baru satu. Mudah-mudahan nanti ada yang mau bergabung lagi sehingga bisa lebih banyak mengcover lagi. Berarti warga Kabupaten Bogor Barat warga Bogor Barat ini lo keneh nu kena batu ginjal. Ada, pasti di semua masyarakat kasus itu pasti ada. Pasti ada, ya. Makanya harus dijaga itu kayaknya tuh. Kemudian spesialis mata kami itu juga cukup tinggi jumlah pasiennya untuk katarak ya. Katarak usia ya. Katarak itu kan lansia ya, Bu ya. Hampir semua orang nanti pasti kena katarak di usia sudah 60 tahun gitu. Dan itu cukup tinggi juga. Jadi kami dokter kami juga cukup banyak juga pasien untuk spesialis mata katarak. Berapa dokter spesialisnya, Bu, untuk mata khususnya? Baru dua Bu ya. Luar biasa. Ini menarik nih, RSUD Lewiliang. RSUD Lewiliang itu kan kalau saya sebut pangjauhnya setelah Cilengsi, Bu. Betul. Iya kan? Ke pusat kabupaten jauh ya kan? Bahkan perbatasan anggaplah dengan kota Dramaga juga jauh, butuh waktu sekitar 1 sampai 50 menit, ya kan? Nah, pertanyaan saya, Ibu rumah di mana? Oh, rumah di Cibinong. Rumah di Cibinong. Ya. Bolak-balik dong, Bu. Iya. Gimana? Sudah biasa. Kan kemarin saya 10 tahun di Cibinong, 7 tahun di Cilengsi ya. Sama juga kan? Sama juga ya, bolak-balik juga ya, Bu. Nah, bedanya nih, Bu, kan ini ujung sama ujung ya, Bu ya. Bedanya isu kesehatan di Cilengsi dengan isu kesehatan di barat nih di Lewiliang apa nih, Bu? Kalau Cilengsi kan memang banyak industri ya. Jadi penyakit-penyakit akibat kerja itu banyak. Kemudian tingkat kecelakaan juga tinggi. Gitu? Karena Cilengsi itu ya mungkin mau ke arah sana ya, ke arah Pantura ya. Tapi di Cilengsi itu justru rumah sakit pemerintahnya hadir setelah rumah sakit swastanya lebih dulu. Jadi di sana itu rumah sakit Cilengsi didampingin hampir mungkin 9 rumah sakit swasta. Jadi sudah terbagi tuh distribusi pelayanan kesehatannya. Kalau di Luliang ketika berdiri 13 tahun yang lalu itu belum ada rumah sakit. Jadi betul-betul menjadi pusat rujukan lah gitu ya. Yang swastanya baru berdiri ya mungkin ada yang baru 2 tahun, ada yang baru mungkin 5 tahun gitu. Jadi justru Luliang itu memang betul-betul istilahnya mungkin saat itu dibangun karena memang betul-betul ditunggu sama masyarakat di Bogor bagian barat ya, Bu ya. Nah, ini lebih agak dalam sedikit, Bu. BPJS gimana, Bu? BPJS pasien kami itu hampir 95% mungkin ya. 95% BPJS. Ya. Wow. Untuk asuransi yang lain masih sangat sedikit. Beda mungkin dengan Cibinong, Ciawi ya. Cilengsi saya belum tahu update-nya, tapi mungkin juga masih di bawah Cibinong sama Ciawi. Tapi kalau di Luliang untuk asuransi swasta kayaknya sepertinya belum banyak ya. Semua masih dominan dengan BPJS. Tapi memang kan rencana pemerintah nanti kan untuk UHC ya, Universal Health Coverage itu memang harus 100%, 99 sekian persen lah ya. Dan di kami memang pasien kami hampir 90% adalah BPJS. Ya. Berarti pasien-pasien yang non BPJS-nya kecil banget gitu, Bu ya? Iya, sedikit. Nah, berarti banyaknya obat yang generik dong di sana. Kalau obat itu tergantung kebutuhan. Oke. Jadi kami punya sistem namanya untuk pengelolaan pasien itu kan ada istilahnya dokternya punya SOP. Nah, dokternya punya SOP, pasiennya obatnya apa aja nih. Nanti dari obat itu akan kami lihat mana yang harus generik, mana yang harus, kan generik itu bukan berarti lebih tidak baik daripada yang paten. Ya, jadi pemilihan obat nanti tergantung dari kebutuhan pasien sama ilmu dari dokter spesialisnya. Dan itu kami gabungkan, nanti baru kami lihat dari segi
pembiayaan gitu loh. Oh, seperti itu. Ini Ya. masuk nggak ke BPJS atau Betul, tidak gitu kan? ya. Oh, oke. Di cover nggak? Maksudnya kalau BPJS sih tidak bilang cover tidak cover, pokoknya segitu. BPJS itu kan bayarnya all in ya. Oh, all in. Ya, berdasarkan diagnosis. Misalnya sakit tifus segini, demam berdarah segini. Jadi kami sendiri yang mengatur rumah sakit. Untuk pembiayaan dokternya sekian, konsultasi, untuk laboratorium sekian, untuk ronsen sekian, untuk obat sekian. Itu yang Udah ada grade-nya gitu Bu ya. internalnya kami yang mengatur. Mengatur. Jadi masyarakat jangan takut nggak di cover BPJS ya Bu ya. Ya. Oh, mantap. Dan luar biasa. memang aturannya, regulasinya memang tidak boleh ada iur biaya. Oh. Gitu untuk pasien-pasien BPJS. BPJS. Ya, Udah jadi itu mulai tanggung BPJS wis sadayananya Bu nya. pokoknya rumah sakitnya nu mikir lah. Rumah sakit pemikiran naon hungkul nu dibutuhkeun gitu. Luar biasa. Nah, Harus all in. all in. Luar biasa BPJS sekarang. Nah, Bu, selanjutnya nih. Atau kapan-kapan diundang kali BPJS-nya ya. Wah, itu yang asik itu sih. Nanti kita kirim tuh surat undangannya karena banyak juga pertanyaan dari kita buat BPJS. Mangga. Masyarakat juga suka banyak nanya, Bu. Nah, kembali ke RSUD Lewiliang nih, Bu. Dari fasilitas kesehatan akreditasinya deh saya pengen tahu itu apa. Sudah paripurna alhamdulillah kemarin. Sudah paripurna. Bulan Mei. Nah, kemarin saya baca Bu berita terkait rumah sakit pendidikan. Oh iya. Nih, saya agak menarik. Maksudnya rumah sakit pendidikan itu seperti apa tuh, Bu? Ya, jadi rumah sakit pendidikan itu adalah konsep rumah sakit yang akan dijadikan wahana untuk praktek para calon dokter. Intinya itu. Gitu. Yang calon dokter ya. Itu baru nanti menyandang predikat rumah sakit pendidikan. Dan itu nanti dikeluarkannya sama Kemenkes. Nah, ini Lewiliang sekarang sedang proses. Sedang proses. Jadi sejak awal tahun ya, Januari itu kami diminta kerjasama oleh beberapa fakultas kedokteran. Ada 2 fakultas kedokteran yang ingin bekerja sama dengan kami. Kemudian kami proses dan kemudian mereka mengirimkan. Kalau yang sudah lulus kuliah mau jadi dokter itu namanya levelnya koas kan ya, koasisten. Nah, itu koas itu dikirim dan kami didik untuk stase atau praktek di beberapa tempat, misalnya di IGD, di rawat inap gitu ya. Nah, kemudian tidak cuma dokter sebetulnya, ada nakes-nakes lainnya, perawat, bidan, kemudian juga yang untuk ronsen tuh radiografer namanya, itu banyak tuh beberapa jenis nakes itu juga menjadi tempat magang. Nah, tapi kalau yang rumah sakit pendidikan memang yang khusus untuk FK, Fakultas Kedokteran. Oke, kita sedikit ke pinggir nih terkait Lewiliang karena sudah banyak yang disampaikan. Saya pengen tahu sesuatu nih, mumpung ada dokter di depan saya kan. Bu, saya penasaran. Sekarang ibu-ibu hamil banyaknya pengen disesar atau diagnosanya sesar gitu kan. Berbeda dengan ibu-ibu hamil di masa ibu saya dulu. Saya dilahirin normal walaupun sungsang nih. Nah, kenapa sih Bu pandangan ibu terkait itu? Ya, jadi tadi kan saya bilang Lewiliang itu banyak pasiennya, ibu dan anak. Ya. Kasus kebidanan itu cukup banyak. Kami punya 4 dokter kebidanan dan alhamdulillah sih semua tertangani ya. Dan memang untuk ibu hamil ini perkembangan zaman dan perkembangan ilmu. Artinya zaman dulu itu memang keilmuannya selalu update. Jadi untuk yang sekarang itu sebenarnya bukan kepengenan dokternya, harusnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Kalau misalnya sungsang, tapi sungsangnya mungkin dari segi berat badan bayinya diperkirakan bisa lahir normal, itu nggak apa-apa normal. Tapi kalau misalnya diperkirakan tidak bisa lahir normal, diambil keputusan untuk sesar. Jadi keputusan sesar dan tidak sesar bukan ada di pasien, tapi ada di dokter. Dan dokter juga melihat kondisi pasien. Biasanya kan yang disesar itu yang ketubannya sudah pecah duluan atau ada lilitan tali pusat gitu-gitu kan ya. Tapi mungkin ada di fenomena di tempat lain ya di yang memang kepinginnya si pasien. Nah, itu nanti tinggal dokternya tuh. Walaupun kami kalau sebagai dokter kami harus selalu melihat kebutuhan pasien. Bukan keinginan pasien. Karena ngetren Bu itu Bu. Gitu Tren ya. banget sekarang. Ya kan kadang kemarin saya tanya ibu teman saya ya, lahiran apa sesar katanya kan. Kok nggak normal jerenges cenah gitu. Padahal sesar nggak sesar sakitnya sama ya sebetulnya. Iya. Apalagi sesar kan disuntik ya Bu, belakangnya diapain namanya Bu? Anestesis spinal. Anestesis spinal. Di tulang belakang. Tulang belakang. Sakit itu. Lebih menyakitkan, tapi orang lebih memilih ke sesar. Nanti kalau Kang Randi mengundang dokter spesialis kebidanan, coba dielaborasi lagi tentang ERAS. Ada metode ERAS. Jadi metode yang melahirkan tidak sakit.
Ada gitu, Bu? Ada. Wah, harus dalam nih. Nanti kapan-kapan Tapi spesialis nih. Yang berkompeten dokter spesialis kebidanan. Boleh kita ngundang, Bu, yang dari boleh. Oh, boleh. Asik, mantap nih. Nanti kami sampaikan. Oke. Nah, Bu, terakhir, Bu. Terakhir yang saya pengen tanyakan adalah Louis Liang sekarang sudah seperti ini, sudah cukup maju ketimbang saya waktu dulu tahun 2016, 2015 ke sana, ya kan. Rencananya Louis Liang mau dibawa kemana sama Ibu sekarang? Bukan saya yang bawa. Jadi kami punya Renstra. Siap. Renstra dan itu terkait dengan renstranya kabupaten kan, renstranya bupati, semua dengan nanti visi misi dan segala itu harus terkait. Jadi ke depan memang rumah sakit rujukan yang memang sudah lebih komplit. Jadi kami juga kemarin dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, kami juga mendapat arahan. Tadi yang belum lengkap dilengkapi. Seperti ini, yang belum dimiliki sama Louis Liang itu layanan untuk jantung, tapi yang untuk cath lab-nya. Untuk pasien-pasien yang serangan jantung mendadak gitu, Bu, ya. Mendadak itu harus ada tindakan namanya PCI, itu yang belum kami punya. Karena begini, jarak Louis Liang itu paling dekat kalau mau merujuk pasien yang serangan jantung itu minimal ke RSUD Kota atau ke RSUD Cibinong atau RSUD Ciawi. Itu memakan waktu minimal 2 jam. Padahal golden time-nya itu paling tidak harus lebih cepat. Ketika orang kena serangan itu harus segera ditanganin. Kalau sekarang kan yang unggulan jantung itu Ciawi ya, karena cath lab-nya sudah bagus jalan dan dokternya juga standby. Nah, jadi itu yang rencana ke depan sedang kami coba usulkan dalam Renstra. Tapi kalau dua aspek nih, SDM-nya ada, dokternya kan itu dokternya harus sekolah lagi, dokter spesialis jantung biasa harus sekolah lagi. Setahun untuk dapat brevet PCI itu namanya jantung intervensi. Dan kedua sarana prasarananya, terutama ruangan ini berarti karena sekarang ruangan di Louis Liang sudah habis gitu ya, sudah semua terpakai. Mungkin harus ada gedung yang lama kemudian kami renovasi menjadi ruang cath lab. Itu rencana ke depan. Dan tadi yang saya bilang NICU, PICU, ICU kami cukup tinggi kebutuhannya dari masyarakat, rujukan-rujukan dari rumah sakit lain juga harus ditambah. Dan ini mungkin nanti yang ke depan critical care-nya harus ditambah lagi. Karena memang kebutuhan dari penyakit yang sekarang ada di masyarakat seperti itu. Iya, saya kebayang, Bu, kalau kena serangan jantung di Tugu Jasinga, Bu. Iya. Dibawa ke Louis Liang, dirujuk lagi ke Ciawi. Itu di jalan udah kemacetannya ya, Louis Liang itu kan. Saya tuh kecil tuh dulu ada UA gitu ya di IPB Darmaga. Dari dulu saya kecil sampai saya sekarang jalannya segitu-segitu aja kan, nggak nambah-nambah. Sedangkan kendaraannya banyak. Kemudian sekarang kan sampai Dramaga apa udah hampir Ciampea tuh. Itu sudah banyak pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian toko-toko yang branded juga di situ. Nah, itu pasti meningkatkan lalu lintas. Nah, jadi kalau kebayangkan kalau sebuah pakai ambulans nguing-nguing juga tetap aja waktu tempuhnya 1,5 jam tuh udah alhamdulillah banget. Padahal itu kan kalau di Dramaga kan udah ada lingkar tengah, lingkar JLD. Terus di Louis Liang ada lingkar tengah juga. Cuman belum hidup, Bu. Sayangi itu, hidupnya buat Bu, Ibu nggak ngopi? Enggak, cukup. Saya seruput kopi dulu, ya. Nah, Bu, tadi kan terakhir kedua ini, Bu. Kang Randi terakhir ke Louis Liang kapan? Ke RSUD Louis Liang? Belum main lagi ya? RSUD Louis Liang itu ada setahun yang lalu, Bu. Oh, setahun Mas. Setahun yang lalu, belum lagi ke situ. Tiba-tiba kemarin saya di WA sama Parus. Di road RSUD Louis Liang mau ke sini. Saya bingung, Bu. Apa yang mau saya bahas, kata saya kan? Apa yang mau saya bahas? Karena saya udah lama nggak ke Louis Liang. Kalau dulu kan intens, Bu, ke Louis Liang karena kan zaman itu berdinas lah ibaratnya. Bolak-balik. Zamannya camatnya itu Pak Ipan. Pak Ipan sering tuh kita ke sana. Nah, cuman pas ngedengar dari Ibu bahwa perkembangan RSUD Louis Liang seperti ini, walaupun memang masih ada batasan-batasan yang belum bisa dipenuhi, ya kan, fasilitas kesehatannya, saya jadi kaget, karena cepet banget, pesat banget nih perkembangannya gitu kan. Prioritas kesehatannya juga udah masuk. Cuman pertanyaan saya lagi nih, Bu, buat Ibu. Pasien sehari berapa orang, Bu? Kalau dirawat jalan itu Selasa dan Kamis tuh peak time ya, paling tinggi. Itu bisa sampai 500-600 kunjungan. Wow. Dirawat jalan saja. 600, Bu? Ya. Itu yang cukup tinggi Selasa dan Kamis karena dokternya pas prakteknya komplit ya. Dan memang yang sedang betul kami upayakan sekarang ini untuk digitalisasi. Saya sedang mengembangkan digitalisasi. Alhamdulillah kalau untuk rekam medik ini tuntutan juga regulasi dari Kementerian Kesehatan itu kan nanti per
per Desember itu semua sudah elektronik rekamedik. Alhamdulillah Loliang ini sudah dari 2021. Jadi dokternya itu udah nggak nulis gitu, pakai elektronik. Jadi di komputer. Gimana tekniknya, gimana Bu tuh? Ya, jadi namanya elektronik rekamedik. Rekamedik pasien itu pakai komputer. Jadi sudah tidak ditulis lagi. Ditulis hanya beberapa seperti inform consent atau persetujuan pasien tindakan itu baru masih pakai tertulis. Alhamdulillah Loliang ini sempat dijadikan pilot project untuk BPJS. BPJS meminta kami untuk program e-care. E-care itu sudah kami jalankan. Dan nanti itu semua jadi dari Vaskes 1 dari puskesmas atau klinik itu bisa dilihat rekamedik pasien. Kan nanti mungkin pernah dengar ya, kita waktu Covid kan aplikasi namanya Peduli Lindungi. Iya, Peduli Lindungi. Sekarang jadi Satu Sehat. Coba dibuka deh. Peduli Lindungi udah nggak ada, berubah jadi Satu Sehat. Nah, nanti dengan Satu Sehat ini semua kita nih orang Indonesia kalau berobat dimanapun kita sudah bisa melihat rekamedik kita di tempat lain. Nah, ini dimulai dari Loliang bisa melihat rekamedik di Vaskes 1 atau klinik dan puskesmas. Ini kami sudah dari bulan Agustus di prepare sama BPJS. Kemudian kami juga dijadikan pilot project oleh Kemenkes untuk telemedicine. Kalau yang e-care tadi kan melihat rekamedik pasien di Vaskes 1 ke dokternya, tapi itu juga ada peraturannya ya. Jadi dokternya hanya bisa melihat pada jam prakteknya. Oh gitu. Jadi misalnya gini, pasiennya sudah dicek lab di puskesmas, nggak usah diulang lagi di rumah sakit. Tapi datanya ngelihat di mana, jadi nggak usah bawa-bawa lagi sekarang. Cukup dokternya membuka rekam medik tadi itu yang dari BPJS difasilitasi sudah bisa melihat hasil lab dari puskesmas. Jadi maksudnya kesehatan pasien ini ya kan, kondisi kesehatan pasien ini didigitalisasi datanya. Betul. Sekarang semua sudah soft file kan. Enak gitu ya Pak. Kami di rumah sakit itu udah hampir jarang tuh ngeprint hasil ronsen. Semua ronsen sudah dalam bentuk soft file. Soft file. Nggak kayak ibu dulu ya. Siapa nama pasiennya dibuka buku kan. Kalau sekarang nggak tinggal buka aplikasi aja. Resep juga dari dokter ke apotek sudah ordernya, istilahnya ordernya itu sudah pakai elektronik. Jadi dokternya nulis di sini, nanti si farmasi sudah bisa buka. Sudah bisa buka. Apa saja yang diorder. Wah, itu. Nah, tadi yang telemedicine. Telemedicine itu jadi nanti dokter puskesmas atau klinik bisa berkonsultasi dengan dokter kami di rumah sakit. Untuk misalnya mereka punya hasil EKG, USG, itu sedang dikembangkan juga. Kami jadi berdua Ciawi, kami jadi pilot project. Jadi mudah-mudahan ke depan, kan memang rencananya Satu Sehat Kemenkes itu nanti semua bridging ya. Iya, bridging. Bridging antar semua vaskes, sehingga nanti pasien dimanapun dia berobat sudah tersedia rekam mediknya. Nah itu Loliang sudah siap untuk itu. Insya Allah Loliang sudah selangkah lebih maju dibanding yang lain untuk elektronik. Kami sudah full elektronik rekam medik. Rekam medik berarti administrasi kesehatannya udah siap lah Bu ya. Insya Allah. Bagaimana dengan pendaftaran untuk masyarakat? Udah digital belum nih? Sudah. Jadi ada dua. Kalau yang tunai itu pakai Sirisol namanya, sistem rumah sakit online. Tapi kan tadi sedikit ya, angkanya cuma 5%. Kalau yang BPJS pakai BPJS Mobile, JKN Mobile. JKN Mobile itu ya. Tapi ini ya, kalau karakteristik Bogor Barat lagi ya, karakteristik Bogor Barat itu kan memang untuk didigitalisasi kita mesti lihat kesiapan masyarakat. Punya handphone nggak masyarakatnya? Kemudian familiar nggak dengan penggunaan aplikasi-aplikasi itu? Apakah masih dibantu sama di Loliang masih banyak dibantu sama kader itu masih banyak membantu karena memang kader desa ya Bu ya. Ya, itu masyarakat pasiennya juga memang belum banget melek digital. Ya, itu yang memang perlu ditingkatkan. Tapi mudah-mudahan ke depan kami terus berusaha meningkatkan supaya nanti nggak usah lagi pagi-pagi. Tapi sekarang sudah mulai sangat turun ya. Tidak ada lagi pasien antri subuh terus segala macam. Nah, sekarang sudah sampai dimarahin satpam dulu. Ya, sekarang sekitar jam 6 kami buka, jam 7 kami buka itunya. Itu sudah memang sudah paperless. Jadi sudah tidak. Tapi kadang-kadang masih ada pasien bawa-bawa fotokopian gitu ya. Karena takut ditolak gitu. Padahal sudah semua kalau dia rujukan dari puskesmas itu semua sudah ada di situ. Sudah memenuhi syarat untuk jadi pasien gitu ya. Bridging luar biasa. Sama BPJS sama BPJS ya. Oke, mantap Bu. Bu, tadi kita udah ngobrolin terkait administrasi kesehatan, digitalisasi kesehatan. Satu fenomena besar nih Bu, sekarang di negara, bukan di negara kita, di dunia itu sedang lagi hitsnya namanya artificial intelligence. Betul. Ini saya pengen ngobrol sama Ibu nih. Dunia kedokteran bisa nggak ke arah itu Bu? Sudah ada. Udah ada, apa tuh Bu? Jadi kemarin saya baru ngobrol, kan TB atau TBC ya, di TBC. Indonesia itu kan kita masih nomor 2 di dunia. Ya. Nah ternyata sekarang sudah ada alatnya, jadi
AI itu kan sebetulnya gini, dia tuh big data. Big datanya dimasukin, jadi evidence sebetulnya semua dimasukkan. Terus nanti kita kalau kita dapat pasien, kita tinggal masukin nih gejalanya demam ini, nanti keluar sendiri diagnosanya. Wow. Gitu. Dan ini sebetulnya sudah mulai di kedokteran. Nah, yang saya bilang TB ini, jadi dia sudah punya alat. Dulu orang itu harus screening itu atau menyaring, ini orang TB nggak sih ya? Ada gejala batuk, ada gejala keringat malam, ada gitu. Itu berhari-hari, tapi sekarang hanya dalam waktu beberapa jam. Ini saya juga baru dapat presentasinya sebetulnya. Itu bisa langsung terdeteksi ini orang ini TB atau tidak TB. Lewat Jadi, AI. Jadi AI itu sudah mulai di kedokteran. Justru apa ya namanya ya? Ke depan itu kan kita suka baca ya. Nanti banyak tuh profesi yang tidak lagi dibutuhkan karena dengan AI itu semua sudah gampang banget gitu terfasilitasi di situ. Tapi kan sebetulnya kan gimana yang masukin data kan? Ya, betul. Datanya bener apa enggak? Big data itu harus betul-betul juga orang yang qualified gitu. Betul. Ya. Tapi kesehatan itu kan memang betul-betul harus datanya betul-betul jelas. Jadi nanti kita lihat ke depan. Yang baru saya dapat presentasi itu untuk alat screening untuk TB itu sudah saya pakai AI. Nanti mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi. Tapi menurut Ibu deh, AI itu akan seakurat manusia nggak? Tetap harus manusia operatornya. Nggak bisa. Nanti saringan terakhir harus dikonfirmasi. Nggak mungkin dong AI bisa operasi kan? Oh iya, kalau yang tindakan nggak bisa digantikan. Nggak bisa dong. AI. Kecuali wah, ngeri juga kalau AI dipaduin sama robot kan? Enggak. Itu teknologi yang kedokteran yang tindakan itu tetap butuh manusia. Human ya, Bu ya. Nggak bisa pakai AI. Tapi mungkin ada namanya metodenya robotik. Robotik itu sudah mulai. Banyak operasi-operasi yang robotik. Jadi operatornya di ruangan mana dia mengendalikan, yang langsung di badan manusianya itu pakai robot gitu. Itu di luar negeri sudah. Serem ya. Tapi Indonesia jangan dulu deh. Ya, tetap kalau kita sentuhan manusia kan lebih beda ya. Iya, betul. Justru satu lagi saya mau menyampaikan tadi mungkin bicara soal bonus demografi ya. Iya. Kan nanti lama-lama kan begini ya, bonus tadinya begini jadi begini. Iya. Dan kata Menteri Menteri Pak Yusuf tuh menteri apa ya, lupa saya kepanjangannya. Ya Pak Yosona Lauli, bukan? Yusuf. Pokoknya yang membawahi kesehatan. Kesehatan di bawahnya, di bawah Menko itu. Ya, nah Menko. Itu kita tuh cuma punya waktu sekitar 10 tahun. Karena nanti begitu ini nanti kelansianya yang menggunakan. Dan seperti kita sudah tahu sudah data juga di Rumah Sakit Loyang ini pasien lansia kami banyak, sehingga bulan lalu kami melonsing program namanya Spirit Sejalan, yang ini untuk layanan untuk lansia. Jadi nanti kami sambungkan dengan layanan di Vaskes 1. Jadi kami kerjasama dengan Puskesmas Lewi Sadeng dan Puskesmas Lewi Liang. Pasien-pasien lansia kami yang berobat kan pasti penyakitnya DM, jantung. Paru-paru, penyakit dalam dan lain-lain gitu ya. Itu kami home visit di Puskesmas dengan tenaga fisioterapi, dokter, perawat. Jadi ini sudah ada grup WA-nya juga, jadi ini mungkin biar nanti teman-teman juga paham, sudah hampir 50 orang yang gabung lansia-lansianya, kami ajak senam bareng juga, karena bagaimana lansia ini tetap produktif dan sehat dengan kondisinya. Itu sebetulnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, kan suka banyak yang komen, Bu, home visit naon, home visit jemput bola, gitunya, visit nyarahuan di warga Kabupaten Bogor. Jadi dari RSUD Lewi Liang, SDM-nya dikirim ke Puskesmas untuk membina kesehatan lansia. Betul. Yang memang pasien kami sehari. Artinya walaupun dia sudah punya penyakit jantung, kencing manis dan segala macam, tapi tetap sehat dengan kondisi penyakitnya. Wah, luar biasa. Itu capek guys. Itu berarti Kecamatan Lewi Sadeng aja gitu maksudnya. Baru Lewi Sadeng sama Lewi Liang, Lewi Liang baru 2. Ya. Next time? Ya mudah-mudahan sih bisa nanti ya sampai Tenjo lebih luas lagi. Nanti mungkin kami pikirkan metodenya. Tapi artinya kami ingin supaya lansia-lansia ini jangan sampai kalaupun kontrol saja, tapi tidak ada penyakit tambahan yang harus dirawat atau apapun gitu. Nah, siap Bu. Ngomongin tadi kan Ibu tadi sebut bonus demografi, saya jadi keingetan tuh Bu. Karena bonus demografi ini kan sekarang besar nih Bu nih. Ya. Kita kata survei kemarin 65%. Kalau kita kalkulasin sama yang belum memiliki hak pilih data KPU, itu kita kena 72%. Itu generasi milenial, generasi Z, sama Alpha, ya kan? Yang bakal panen 2045 kan Alpha, bukan kita. Kalau saya milenial hanya kerja kerasnya sekarang, yang nikmatinnya Alpha gitu kan.
Nah, di dunia kesehatan sendiri, Bu, dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang, dengan apa ya sebutnya ya, dengan tadi AI, internet, terus saya kemarin salah satu AI yang paling mengerikan yang lagi hit sekarang adalah ChatGPT, ya kan? Itu luar biasa. Akan jadi ancaman gak sih, Bu, untuk teman-teman Alpa nih yang akan jadi dokter 2045? Ya, jadi memang tadi saya bilang perkembangan pola penyakit itu tuh terus agak berubah ya. Pasti waktu zaman saya sekolah dulu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada penyakit-penyakit seperti itu. Nah, itu yang harus memang diantisipasi. Tadi saya bilang TB nomor 2 di dunia, TBC nomor 2 itu menjadi ancaman juga. Belum stunting, belum selesai juga. Artinya itu kita harus lihat supaya generasi-generasi yang sekarang usianya mungkin belasan, 20-an itu jangan sampai kena penyakit-penyakit itu. Gitu. Jadi supaya nanti tetap produktif pada usia-usia di atas 30, 40, 50. Jangan sampai mereka habis karena ngurusin penyakit yang dan pembiayaan kesehatan jadi habis untuk ngurusin penyakit yang belum selesai. Ya, berarti yang lagi stunting lebih parah lagi, Bu ya. Yang sekarang masih bayi kan, balita. Masih balita tiba-tiba. Ini saya agak mau dalam nih sedikit, Bu. Saya memang agak awam nih. Stunting itu sebenarnya spesifikasi penyakitnya seperti apa? Jadi dia itu tumbuh kembangnya nggak bagus, gitu loh. Dari sejak mungkin dalam kandungan, kemudian pas lahir, kemudian gizinya tidak terpenuhi dengan baik, gitu. Jadi itu yang memang sekarang masih banyak anak-anak Indonesia yang belum juga. Kemudian ada juga faktor-faktor lain ya, faktornya banyak ya, lingkungan dan segala macam. Itu yang ini harus kita jaga, jangan sampai jadi generasi. Jadi kalau orang bilang mau pendek gitu ya. Oh, dari fisikal? Ya, fisikalnya pendek gitu. Ke otak berpengaruh juga? Betul, ya. Jadi intelektualnya jadi lebih rendah dibanding yang normal. Jadi ibu hamil jangan kebanyakan makan mie ini sebenarnya. Tadi kan makanya saya bilang KIA, KB-nya itu harus betul-betul dijaga betul. Dijaga betul awal. Ya. Karena situ lahirlah generasi yang bagus. Gitu, siap ya. Untuk 2045. Jadi saran saya buat generasi Alpha, ya banyak-banyaklah belajar dari kita generasi milenial. Ya, pola makan gitu kan. Milenial jelek, Bu, pola makannya, Bu. Maka itu. Iya. Jelek banget itu. Kadang kita sore makan mie, ya kan. Pagi dikit kan sarapan, Bu ya. Sarapannya beda, gorengan kita makan. Nah, agak maleman nih, udah makan siang, udah makan pagi sarapan. Malamnya Bu, fast food. Mungkin 4 sehat 5 sempurnanya udah nggak tahu ya. Udah nggak tahu apa gitu ya. 4 sehat 5 murah yang penting. Ya, ini yang harus digencarkan. Kami namanya ada promkes ya, promosi kesehatan. Ini baik di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit itu promkes kami kerjanya ya gini, untuk mengedukasi masyarakat untuk pola makan sehat, kemudian olahraga ya juga ya. Kadang-kadang kita kan sekarang lebih banyak duduk ya. Itu juga harus diimbangin dengan bergerak. Oh gitu. Bu, teman-teman saya suka pada nyindir, Bu. Badan saya kan besar nih, Bu ya. Katanya nggak sehat, Bu. Ada nggak sih emang badan besar itu selalu nggak sehat? Ada hitungannya, namanya indeks massa badan ya. Jadi itu nanti dihitung dari berat badan sama tinggi badan. Biasanya 10%, misalnya beratnya 50, jadi tingginya 150, atau kalau cowok 180. Jadi 180, 80-nya dikurangi 10%. Jadi paling nggak 72 beratnya. Berarti kalau tinggi 150, beratnya 90, nah itu pertanyaan. Itu kebalikan dari stunting. Yang satu kurang gizi, yang satu kelebihan gizi. Gitu. Jadi gemoy. Oke, Bu, makasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Sebelum kita tutup, ada nggak lagi nggak nih yang pengen Ibu sampaikan nih? Sepertinya sudah cukup ya. Mudah-mudahan keberadaan Rumah Sakit Luliang dapat memberikan pelayanan kesehatan. Kami berusaha maksimal memberikan, tapi mudah-mudahan kritik, saran atau apapun dapat disampaikan kepada kami. Sekarang juga kami aktif di media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada website juga. Silakan disampaikan masukan-masukan, kami terbuka untuk masyarakat berkomunikasi. Artinya kan rata-rata setiap permasalahan itu bisa selesai dengan komunikasi. Tapi jangan menghujat ya. Capek kita hujat-hujatan terus ya nggak, Bu? Kadang-kadang kan kalau di komen BCI juga banyak, Bu, hujatan-hujatan. Cuman kan kita sebel juga nanganinnya. Kalau saran, pendapat kan bisa kita jawab. Kalau hujatan mau gimana, Bu ya? Luar biasa, Bu. Dengan santun ya. Iya, dengan santun gitu ya, menyampaikan kritiknya. Ini mah kadang-kadang itu mah kieu, bahasanya ini semua lagi kebun binatang. Waduh, capek itu. Nggak perlu kita jawab yang kayak gitu-gitu mah. Oke, Bu, makasih banyak telah hadir di BCI. Iya. Terus berjuang untuk kesehatan Kabupaten Bogor, khususnya luasnya untuk Indonesia.
tular-tularin lah nanti ilmunya ke kita. Iya. Kang Randi juga sehat selalu, BCI juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang optimal dan maksimal kepada masyarakat. Amin, alhamdulillahirabbil. Mangga Bu, saya pamit. Mohon pamit. Assalamualaikum. Sadulur salembur, demikian podcast kita. Jika kalian pengen nyampaikan kritik silahkan di komen, tapi jangan menghujat. Jangan lupa juga share, like, dan subscribe channel ini untuk informasi-informasi selanjutnya. Saya dan narasumber pamit. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit, sistem pelayanan geriatri terpadu, merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan lansia di RSUD Lewiliang yang memadukan pendekatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif, serta memberikan kemudahan pada pasien dalam mendapatkan pelayanan. Mulai dari bagian pendaftaran hingga pelayanan farmasi, dengan mengoptimalkan peran komunitas di dalamnya. Jenis pelayanan geriatri di RSUD Lewiliang meliputi 1. Pelayanan rawat jalan, yaitu klinik geriatri, klinik rehabilitasi medik, dan klinik konsultasi gizi. 2. Home care atau kunjungan ke rumah pasien. 3. Komunitas sejalan atau sehat jalani lansia. Kegiatan dalam komunitas ini diantaranya edukasi melalui grup WhatsApp, senam lansia, dan latihan fisioterapi sederhana. Selain itu, komunitas sejalan juga bekerja sama dengan Puskesmas dan Pantiwerda dalam pembinaan posbindu lansia. Peran komunitas dapat membantu memenuhi kebutuhan lansia untuk mempertahankan kemandirian dan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan dukungan keluarga dan kerabat. Mari, mulai hidup sehat dengan spirit sejalan bersama RSUD Lewiliang. Sehat jalani lansia.